Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sasmita dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 24170528060038. Pada video kali ini saya akan membahas dengan singkat model OSI Open System Interconnection dan membahas alur data transmisi jaringan wireless. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pada komunikasi data dan jaringan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Haji Dwi Haryono MKom. Kita masuk pada model OSI, Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 lapisan. Masing-masingnya memiliki fungsi spesifik dalam komunikasi data. Yang pertama ada application, kedua presentation, ketiga session, keempat transport, kelima network, keenam data link, dan ketujuh adalah physical. Bagian pertama ada application, menyediakan antarmuka bagi aplikasi jaringan untuk mengakses layanan jaringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghubungkan perangkat agar dapat saling bertukar data, namun berbeda dalam cara dan media transmisinya. Lapisan ini adalah titik interaksi antara aplikasi dan jaringan, yang memungkinkan aplikasi seperti browser web dan email untuk berkomunikasi. Yang kedua, presentation, menangani format data, enskripsi, dan kompresi. Maksudnya, lapisan ini memastikan data yang dikirim oleh satu sistem dapat dibaca oleh sistem lainnya, tanpa memperhatikan perbedaan format. Ketiga, session, mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Lapisan ini membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada transport, menyediakan transfer data yang handal antara dua titik akhir. Maksudnya, lapisan ini memastikan data dikirim dengan benar dan dalam urutan yang tepat, menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Berikutnya yang kelima ada network, menentukan bagaimana data dirutekan melalui jaringan. Nah, lapisan ini menggunakan alamat IP untuk mengirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Keenam ada data link, menyediakan transfer data antara dua node yang terhubung langsung. Lapisan ini menangani pengalaman fisik MAC address dan memastikan data dikirim tanpa kesalahan dalam satu jaringan tersebut. Nah, yang terakhir ada physical, guna mentransmisikan data mentah melalui media fisik. Lapisan ini mendefinisikan karakteristik fisik dari jaringan, seperti kabel, tegangan, dan frekuensi radio. Setelah membahas singkat mengenai OSI tadi, kita masuk ke bagian pengenalan jaringan wireless. Jaringan wireless atau Wi-Fi memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Apa sih perangkat utama yang digunakan jaringan wireless ini? Namanya router wireless, yang berfungsi sebagai pusat yang menghubungkan semua perangkat ke internet. Antena pada router memancarkan sinyal radio yang memungkinkan perangkat terhubung. Router wireless ini memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama itu firewall, untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan ancaman keamanan. Yang kedua, DHCP server, guna memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga ada NAT, Network Address Translation, yang memungkinkan banyak perangkat untuk berbagi satu alamat IP publik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian modem. Apakah modem ini memiliki hubungan dengan router? Jawabannya ya. Modem menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui penyedia layanan internet atau ISP. Ini dapat mengubah sinyal digital dari router menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui kabel, misalnya fiber optik atau koaksial ke ISP. Oke, setelah kita membahas perangkat utamanya router dengan modem tadi, sekarang kita masuk ke bagian alur transmisi data. Kita akan membahas bagaimana data bisa bergerak.
Di gambar terdapat smartphone, router, modem, dan internet. Nah, bagaimana mereka bekerja? Cara kerjanya seperti ini. Pengguna mengirim permintaan dari smartphone yang dimilikinya. Kemudian, data akan dikirim melalui Wi-Fi ke router wireless. Router tersebut akan mengirim data ke modem. Selanjutnya, modem yang akan mengirim data ke penyedia layanan internet ISP dan akhirnya ke server di internet. Begitu juga dengan alur balik transmisi data. Proses yang sama terjadi dalam arah sebaliknya. Ketika server mengirim data kembali ke perangkat pengguna, data akan melewati modem, kemudian ke router, dan akhirnya kembali ke smartphone pengguna melalui Wi-Fi. Jadi itulah tadi cara kerja jaringan wireless. Dengan bantuan router dan modem, perangkat pengguna dapat terhubung ke internet tanpa kabel. Jaringan wireless memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses internet tanpa kabel. Router dan modem adalah kunci untuk koneksi yang aman dan stabil. Dengan memahami cara kerjanya, kita dapat memaksimalkan pengalaman internet kita. Dan ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan dari internet dan AI. Sekian untuk video kali ini. Kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.